Pemirsa, seorang ibu di Brebes, Jawa Tengah membuat geger warga sekitar karena tega melukai ketiga buah hatinya. Peristiwa mengejutkan ini terjadi pada Minggu pagi seusai sholat subuh. Warga terkejut saat mendengar kegaduhan di rumah Kanti, ibu muda yang tinggal bersama ketiga anaknya ini. Anak-anak Kanti menangis histeris sehingga sejumlah tetangga mendatangi rumah yang dikunci pelaku dari dalam. Akibatnya warga terpaksa harus mendobraknya. Para tetangga mendapati anak kedua pelaku sudah tak bernyawa di salah satu ruangan dengan luka di bagian leher akibat gorokan. Sementara di ruangan lain anak tertua dan si bungsu mengunci diri sambil histeris saat ditemukan warga. Keduanya mengalami luka di bagian leher akibat sayatan benda tajam. Keduanya pun langsung dibawa ke Puskesmas Tonjong untuk mendapatkan perawatan. Sementara ibu korban yang menjadi pelaku penganiayaan ditemukan warga masih menggunakan mukenah, layaknya seorang yang baru saja menjalankan ibadah sholat subuh. Aparat dari Polsek Tonjong dan Satreskrim Polres Brebes hingga saat ini masih melakukan olah TKP dan pemeriksaan terhadap pelaku maupun korban yang selamat. Sementara korban yang tewas sudah dimakamkan pihak keluarga usai menolak otopsi yang akan dilakukan polisi. Pemirsa, untuk bisa mengetahui sebenarnya apa yang terjadi, kita akan mendengarkan cerita langsung dari tetangga pelaku yaitu Ibu Novita Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Novita. Waalaikumsalam, selamat malam juga. Baik, dan juga nanti akan memberikan pandangannya mengenai kasus ini yaitu Mas Reza Indragiri Amril selaku psikolog forensik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Putri. Baik. Ibu Novita, kami ingin sekali mengetahui apa sebenarnya yang terjadi pada subuh tadi. Ibu merupakan tetangga dari pelaku, betul Bu? Iya, saya dari tetangga dari pelaku. Baik, jarak rumah Ibu dengan jarak rumah pelaku ini seberapa jauh? Atau ada selisih berapa rumah? Ya, cuma satu rumah doang ya, 5 langkah lah Mbak dari rumah. Baik, artinya kalau tadi sempat dikatakan pada saat subuh ada suara teriakan dan sebagainya, Ibu mendengar Bu? Saya mendengar pas kebetulan udah bangun pas mau sholat subuh. Baik, apa Bu yang Ibu dengarkan? Ya, dengarkannya itu minta tolong dan mendobrak pintu kita sebagai tetangga. Baik, Ibu Novita begitu mendengar langsung menuju rumah pelaku? Langsung menuju ke rumah pelaku. Baik, apa Bu yang Ibu temukan? Apa yang Ibu lihat pada saat itu? Ya, kita lihat ya anak udah terbujur, satu udah luka-luka, yang satu juga ya dua-duanya udah luka semua, tiga-tiga. Baik, pada saat Ibu masuk, para tetangga masuk, apa yang sedang dilakukan oleh Ibu Kanti ini Bu atau pelaku ini? Ibu Kanti cuman pas kita pada masuk dia histeris, teriak, dia langsung keluar rumah. Jadi histeris keluar rumah. Ibu Iya. Kanti ini di rumah itu tinggal dengan siapa selain dengan anak-anaknya? Apakah ada suaminya? Suaminya kan merantau di Jakarta, dia tinggal bersama bibinya. Jadi di situ ada ada bibinya, ada Bu Kanti, kemudian ada Ya. 3 anak tersebut. Iya, betul. Total ada 5 orang. Iya, Apakah bibinya juga ada pada kejadian subuh tadi, Bu? bibinya ada, cuma bibinya juga pas lagi sholat subuh. Baik, kemudian setelah Ibu dan tetangga masuk, melihat Ibu Kanti kemudian histeris keluar, apa yang Ibu lakukan kemudian? Ya, kita yang menolong yang 2 anak itu ke puskesmas terdekat. Baik, bagaimana Bu Karena kondisi? ikut panik. Bagaimana kondisi dari 2 anak yang Ibu temukan ini? Anak yang 2 itu ya luka-luka begitu aja. Nah ini sih Bu, jadinya yang benar-benar yang satu itu udah benar-benar terluka parah. Baik, Bu Novita, apakah sering berkomunikasi dengan Bu Kanti atau pelaku ini Bu? Kalau berkomunikasi sih enggak, dia orangnya tertutup Mbak. Sudah berapa lama tinggal di situ Bu? Pelaku ini? Berapa lamanya sih nggak begitu lama sih kayaknya ya. Lebih duluan Ibu Novita yang tinggal di daerah itu? Ya lebih dulu saya, ya dia kan dia di Jakarta ya, jadi dia kayak ini lebih dulu saya. Jadi pelaku ini bukan warga asli Brebes Bu, dari Jakarta kemudian pindah ke Brebes? Asli Brebes, cuman dia merantau di Jakarta. Kemudian kembali ke Brebes, begitu? Iya. Iya, ketika Pulang. kemudian datang menghuni atau menjadi penghuni di sana, jarang berkomunikasi Bu dengan warga sekitar?
ya dia jarang berkomunikasi. Baik, profesinya apa Bu? Atau bekerja apa sehari-hari Bu? Tadinya sih dia tadi salon, sekarang udah enggak. Baik. Nah, Mas Reza, ini kita memang belum mendapatkan keterangan kepastian mengenai hal ini atau pernyataan melalui tayangan ini juga dari pihak kepolisian, Mas Reza. Tapi kami sempat mendapatkan sumber-sumber lain yang bercerita bahwa ketika kemudian pelaku ini ditanya oleh pihak kepolisian, kenapa tega untuk bisa membunuh anaknya, melukai anaknya. Nah, ini kemudian pelaku mengatakan, saya nggak ingin anak saya ini susah. Karena kondisi sekarang susah, saya ini justru ingin menyelamatkan anak-anak saya. Caranya dengan itu, Mas Reza, membunuh mereka. Apa yang bisa Mas Reza lihat dari hal ini? Peristiwa ini dan penjelasan sedemikian rupa mengingatkan saya pada kasus yang mirip di Jawa Barat sekian tahun lalu. Bahwa ada kesulitan hidup yang barangkali berefek luar biasa terhadap stabilitas psikologis dari si pelaku. Tetapi saya terus terang, tanpa mengesampingkan rasa duka, rasa prihatin, rasa sedih, saya merasa punya kepentingan untuk mendorong pihak kepolisian untuk memastikan proses hukumnya berjalan. Itu sebabnya betapapun ada dugaan adanya kondisi psikologis tertentu yang khas, barangkali juga abnormal sifatnya yang ada pada diri pelaku, tapi saya tetap memilih untuk menggunakan asumsi bahwa kondisi yang sebutlah abnormal tersebut tidak serta-merta membuat si pelaku ini kemudian lolos dari jerat hukum. Memang ada pasal 44 dalam KUHP yang katakanlah memberikan dispensasi bagi orang-orang yang melakukan perbuatan pidana dan memiliki gangguan kejiwaan tertentu. Tetapi sekali lagi, memahami bahwa ada peristiwa yang luar biasa mengerikan semacam itu, ditambah lagi saya juga berkecimpung di dunia perlindungan anak, maka saya tetap berharap bahwa pelaku kejahatan terhadap anak, pelaku kekerasan fisik terhadap anak, termasuk yang dilakukan oleh orang tua sekalipun, hendaknya tetap diproses secara hukum pidana. Baik, Mas Reza, kita nantikan bagaimana upaya pihak kepolisian untuk bisa mengusut tuntas hal ini. Tapi terima kasih Mas Reza sudah meluangkan waktunya untuk bisa memberikan pandangannya. Bu Novita juga terima kasih sudah memberikan kesaksiannya mengenai apa yang terjadi pada hari Minggu subuh tadi. Kita akan terus pantau mengenai hal ini. Sekali lagi terima kasih pada para narasumber. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.